Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di mata kuliah Serut Data. Kali ini di pertemuan ke berapa ya? Intinya di pertemuan ini kita akan membahas tentang stack. Nah, stack ini masih ada kaitannya tentang Serut Data di mana ingat ya, struktur data itu tujuannya adalah untuk penyimpanan data, manipulasi data, dan bahkan mengalokasikan urutan atau penempatan data. Nah, di struktur data ini akan lebih banyak kaitannya dengan array atau dengan list. Nah, pastinya list itu sudah direview atau sudah pernah kalian gunakan saat kalian dulu di mata kuliah Daspro atau mungkin di Alpro ya. Nah, stack itu seperti ini, ibaratnya itu seperti antrian, tetapi kebalikannya ya. Last in, first out. Jadi last in first out itu berbeda dengan antrian. Kalau misalkan first in first out, siapa yang antri duluan dia akan dilayani. Tapi kalau ini enggak. Kalau yang ini last in first out artinya apa? Yang terakhir kali datang itu yang pertama kali dilayani. Nah loh, pastikan kelihatannya nggak adil ya, tapi bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah di mana saat objek itu masuk ya, seperti ini salah satu contohnya, kalau misalkan kita berbelanja di supermarket. Nah, berbelanja itu di supermarket, misalkan kita itu pesan barang, beli barang-barang ini nih, ada TV, Xbox, sama PS5. Nah, TV ini kita letakkan di troli, misalkan kita membawa troli ya, TV diletakkan di troli, otomatis dia diletakkan paling bawah kan. Nah, itulah barang atau objek yang pertama kali masuk. Dan yang kedua, kita ambil Xbox nih. Misalkan kita tuh pengen banget pengen main game atau ingin sedikit waktu luang ya di sela-sela perkuliahan kita, ambillah Xbox gitu di atasnya TV. Habis itu ambillah PS5 di atasnya Xbox. Nah, nanti antreannya itu atau tumpukannya menjadi seperti ini. Nah, lalu saat kalian mencapai kasir, otomatis yang akan diambil itu terlebih dahulu adalah apa? TV atau PS5. Otomatis yang akan diambil terlebih dahulu adalah yang paling atas atau PS5. Nah, maka PS5 ini akan diambil terlebih dahulu, dari itu Xbox baru TV. Nah, jadi last in first out ya lawannya Vivo itu nggak berarti jelek ya, tapi untuk berbagai atau beberapa kondisi dia itu akan sangat sesuai. Nah, kalau misalkan bingung nanti kalau misalnya penerapannya bagaimana, ini salah satu contohnya. Jadi last in first out atau Vivo atau mungkin di stack itu selalu ada kaitannya tentang list ataupun array. Nah, array atau mungkin list ini dia kaitannya dengan indeks dan data yang di dalamnya. Nah, sebagai contoh, ini saya langsung menggunakan pen ya. Ini misalkan kalian tuh punya data ini, mohon maaf kalau misalkan gambarnya jelek ya. Ini misalkan ya, ada data masuk, misalkan A, maka dia akan menempati indeks yang paling dasar yaitu indeks 0, 1, dan 2, ini sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya. Nah, ini ada B, diletakkannya di indeks 1 dan C. Nah, di stack itu yang akan diproses pertama kali itu ini, yang paling terakhir atau yang paling atas gitu ya. Nah, selanjutnya baru B, lalu baru yang A ya, atau dimulai dari indeks yang terakhir sampai 1 sampai ke 0 seperti itu. Nah, itu ya tentang stack. Jadi stack itu kaitannya tentang LIFO ya. Last in, first out, dan ada juga yang namanya Vivo. Nah, ini nanti akan dipelajari di pertemuan yang lain. Tapi ini bukan tentang stack ya, tapi tentang yang lain. Nah, ini kalau misalkan di stack itu kita mengenalnya LIFO. Jadi dimulai dari indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-2. Saat data masuk, otomatis dia itu akan menempati indeks ke-0, dan selanjutnya indeks ke-1, dan sampai dengan indeks ke-2. Nah, kalau misalkan kalian itu akan ada pemrosesan data, penambahan data, penghapusan data, itu selalu dimulai dari indeks yang paling terakhir. Dari N ya, N plus 1, tentunya di sini N plus 1. Dan di sini yang paling terakhir itu N minus 1. Gitu. Nah, ini yang paling terakhir dulu, baru sampai dengan di bawahnya. Seperti itu. Nah, penerapan yang lainnya, kalian akan mengenal yang namanya push ya.
push itu di mana data itu dimasukkan. Jadi ibaratnya benar-benar kalian tuh ngambil barang, lalu diletakkan di troli gitu. Gitu. Nah ini salah satu penerapan dari stack ya. Push, saat data itu sudah ada A, B, dan C, maka kita menambahkan D, otomatis D itu akan menempati di indeks yang paling terakhir atau yang paling atas. Nah ini kan yang paling awal ini ya, dari indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat ya, datanya itu yang di atas dan indeksnya itu yang di bawah. Indeks itu adalah penomoran atau nomor urut penyimpanan data, dan data itu sendiri yang di atas itu adalah data yang menempati urutan tersebut. Ingat ya, perbedaan indeks sama data itu sendiri. Nah ini, otomatis D itu akan ditempatkan yang paling terakhir, karena stack itu sendiri adalah LIFO ya, last in, first out. Ini ada push ya, itu push seperti itu ya tadi, ini push. Otomatis kalau misalkan ada perintah push D, maka dia akan menempati yang paling terakhir. Misalkan ini ada H, nggak harus urut ya angkanya ya. Di sini misalkan ada A, B, ya maaf kalau misalkan jelek. Di sini ada D. Nah ini otomatis dia akan menempati yang terakhir. Ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah otomatis meletakkan di yang D ini. Nah selanjutnya Bu. Ya, mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan, jadi ada tamu. Cuman kita lanjutkan aja. Ini kebetulan ada teman kontrakan saya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya, ini juga push juga nih sama. Jadi kalau push itu nggak satu kali aja ya, tapi push itu bisa beberapa kali. Ini kan kita sudah memasukkan data D. Nah, habis itu kita masukkan data yang lain ya. Maka data yang lain ini akan menempati setelah indeks D ini. Gitu. Nah, di sini E ini akan menempati setelah urutan dari D atau indeks ketiga itu. Seperti itu. Nah, ini kan ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi tentang push itu istilahnya itu untuk menempatkan atau masukkan data di dalam list atau antrian stack. Kayak gitu. Dan ini kita akan mengenal satu lagi ya, yang namanya itu pop. Pop itu kalau misalkan kita bayangkan, pop itu kayak meloncatkan atau melemparkan itu. Pop kan ke atas biasanya, pop up gitu atau ke depan, muncul. Nah, pop ini dalam artian di stack, dia itu mengurangi datanya gitu ya, menghapus data dari list. Ini ya. Nah, ini ada A, B, C, D, E. Kalau misalnya kita perintahkan pop ya, pop ini hanya merintahkan pop ya. Pop, maka dia menjalankan pop, maka yang paling terakhir itu akan dihapuskan atau dihilangkan. Seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat before dan after-nya ya, atau sebelum dan sesudahnya. Di sini ada A, B, C, D. Itu E-nya tuh hilang karena dipopkan, jadi E itu hilang. Dan nah ini ada lagi nih, kita langsungkan menjalankan perintah pop lagi, maka A, B, C, D yang sebelumnya ada 4 data, dan ini menjadi ABC saja, yaitu 3 data saja. Nah, seperti itu ya penerapan dari list. Jadi intinya kalian tuh hanya mengenal 2 saja, push dan pop, itu ya secara teorinya. Dan selain push dan pop, kalian itu juga akan mengenal perintah yang lain gitu, yang namanya isEmpty dan learn. Tapi isEmpty dan learn ini hanya sebagai pelengkap ya. IsEmpty itu hanya untuk mengecek apakah listnya kita ya, list ini apakah datanya itu ada atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak ada, maka di sini tidak ada data gitu. Nah, terus learn itu untuk mendefinisikan ada berapa data yang ada di sini. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada A, B, C, berarti datanya itu bukan dimulai dari 0 gini terus akhirnya kalian menjawab 2 yang enggak. Jadi datanya itu ada 1, 2, 3 gitu. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3. Nah, kenapa 0 itu dihitung? Sebetulnya gini, indeks itu penomoran kayak absen lah. Absen kan biasanya kalau misalkan di absensi mahasiswa itu dimulai dari angka 1. Tapi kalau
di index atau di list atau di array itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi diingat itu saja. Dan ini ya, len itu untuk menghitung jumlah data yang ada di list. Kalau isempty itu ngecek apakah data itu, list itu ada datanya apa enggak. Dan ini salah satu penerapan ya dari semua push, pop, isempty, dan len. Nah ini nanti kita akan belajar di kelas praktek. Mungkin segitu aja dulu ya yang bisa saya terangkan. Ini penjelasan tentang prakteknya. Mungkin kalian kalau misalnya sudah mendapatkan PowerPoint-nya, kalian bisa langsung mempraktekannya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa belajar. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakan di grup WhatsApp, WhatsApp pribadi saya, atau mungkin kalian bisa menanyakan di kolom komentar YouTube ya, kalau misalkan video ini di-upload. Itu terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.